Halo manusia pembelajar, dengan saya Bro Pam. Bersama kita cerdaskan bangsa. Hai orang baik, hari ini kita akan belajar Google Doc. Apa itu? Yang jelas ini adalah sebuah aplikasi dari Google yang akan membuat kita bekerja lebih praktis dan efektif. Seperti biasa, harapan sederhana saya, apapun yang kita lakukan hari ini bisa membantu dunia pendidikan dan peserta didik kita. Mari yang belum like and subscribe, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Ayo kita langsung mulai Google Docs. Kita mulai. Baik, langkah pertama, kita siapkan akun Google kita. Jadi setiap kita harus memiliki akun Gmail. Akun Gmail, ini akun Gmail saya. Kemudian langkah selanjutnya, kita masuk ke Google Drive. Saya akan mulai tahapan dari awal. Google Drive. Silakan klik di Chrome, ketik Google Drive. Nah, ketika sudah mengetik Google Drive, silakan enter. Silakan sign in. Kita klik buka drive Anda yang biru di kanan ini. Baik, ini tampilan Google Drive kita. Di sini karena saya punya banyak akun Gmail, jadi saya punya banyak Google Drive. Jadi Google Drive ini bisa menyimpan, kalau yang basic, yang gratis itu hanya 15 GB. Jadi semua file yang Bapak Ibu simpan bisa tersimpan di Google Drive. Nah, ini kapasitas saya dengan email ini baru digunakan 9,7 GB. Namun saya akan pakai akun Gmail yang lain. Bagaimana caranya? Silakan klik di pojok kanan atas, tulisan Google Account, kita klik. Silakan pilih akun yang ingin Bapak Ibu pilih sebagai penyimpanan Bapak Ibu. Saya akan memilih akun ini. Jadi otomatis setiap kita yang memiliki akun Gmail akan memiliki akun Google Drive. Apa saja yang ada di sini sangat powerful, banyak sekali. Namun hari ini saya akan jelaskan tentang Google Docs. Google Docs ini adalah sebuah perubahan otomatis ketika kita melakukan segala pekerjaan. Jadi ada Word, ada Excel. Kalau di Microsoft Word itu, kalau di Google namanya Google Doc. Kalau di Microsoft namanya PowerPoint, kalau di Google ini namanya Google Slide. Apa yang membedakan antara Microsoft dengan Google Doc? Seperti yang saya tadi katakan, ini sungguh powerful. Alasannya adalah karena misal laptop kita rusak, kita menulis di Google Doc, kita membuat skripsi atau tugas atau makalah, maka akan otomatis apapun ketikan kita terakhir itu akan otomatis tersimpan. Tersimpan di mana? Tersimpan di Google Drive. Bahkan nanti kita bisa berkolaborasi dengan akses kurang lebih 50 orang sekaligus real time. Jadi misalnya kita bersama-sama mengerjakan sebuah makalah, kita sama-sama masing-masing bisa akses file itu 50 orang sekaligus real time. Anda sebagai siswa ataupun mahasiswa ini pun sangat baik, karena ini bisa dilakukan sebagai tugas bersama dan yang jelas aman dari virus. Kita tidak perlu meng-crack atau install sesuatu. Anda sudah punya akun Gmail, maka Anda bisa menikmati setiap fasilitas yang ada. Apa saja? Mari kita lihat. Kita klik New. Nah, di sini akan banyak pilihan. Ada Google Doc, Google Sheets, Google Slides. Nah, Google Sheet ini kalau di Microsoft namanya Excel. Dan ada more.
Kita lihat more apa saja. Ada Google Form, ada Google Sites, dan ada Google Jamboard. Oke, ini Google Sites kemarin yang saya pakai untuk penjelasan tentang media pembelajaran yang sangat praktis dan interaktif. Bapak Ibu bisa memakainya sebagai media pembelajaran. Anak bisa mengakses real time bersama-sama hanya dengan modal email. Baik, kita akan mulai hari ini tentang Google Docs. Namun hari ini course hari ini beda dari biasanya karena saya akan bahas tentang tips-tips dan trik memakai Google Docs. Yang kalau kita melihat di YouTube pasti akan banyak sekali Google Docs, penggunaannya dan sebagainya, dan banyak lagi. Namun saya akan coba bahas tips dan trik Google Docs. Apakah Anda sudah mengetahui tips dan trik pemaksimalan Google Docs? Baik, kita akan coba saja. Saya akan coba blank. Saya pilih kosong. Oh ya, Bapak Ibu, penjelasan saya hari ini akan berdasar bahasa Inggris. Jadi settingan di Google Drive saya bahasa Inggris. Ketika Bapak Ibu mau mengubahnya, tinggal klik Google akun ini, Bapak Ibu. Kemudian manage your Google akun untuk mengubah bahasa. Kita tunggu. Maaf, internet kurang begitu support. Kita tunggu, lalu kita nanti akan atur bahasanya. Bisa klik data and personalization atau bisa langsung manage your data and personalization. Oke, kita klik. Kemudian nanti kita arahkan ke bawah, pilih language atau bahasa. Oke, di sini saya memakai bahasa, settingannya adalah English United States. Kita bisa klik. Nah, tanda pena ini artinya saya sedang menggunakan bahasa ini. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bahasa Indonesia? Bisa add another language. Di sini banyak sekali bahasa yang muncul, tinggal diklik saja bahasa yang ingin Bapak Ibu mau. Cuma karena misalnya saya ingin ini bahasa Indonesia, dan kebetulan sudah saya klik bahasa Indonesia, nanti akan muncul tanda panah. Tinggal diklik satu kali, maka otomatis settingan kita akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau mau dikembalikan lagi, tinggal klik satu kali. Oke, maaf belum terklik, masih loading. Saya akan ubah lagi menjadi dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Oke, ini langsung di close saja, maka settingan terakhir kita sudah tersimpan. Default language is United States English. Oke, kembali ke Google Docs. Oke, kita tunggu, masih dalam tahap loading. Oke, tips pertama, jadi kita bisa mengetik tanpa perlu jari kita mengetikkan data yang ada. Dibayangkan Bapak Ibu itu punya data yang banyak, bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara voice typing.
voice typing ini silakan kita klik tools, kemudian cari voice typing, kemudian di sini pilih bahasa. Sebentar, masih loading. Kita pilih bahasa, terserah pilih bahasa yang mana yang lebih banyak Bapak Ibu kuasai. Ini juga bisa dipakai tidak hanya sebagai sarana untuk pekerjaan, namun juga bisa untuk mengajar bahasa Indonesia. Ya, oke. Kalau sudah, kita juga bisa mengatur font. Bentuk hurufnya mau seperti apa, fontnya ukurannya berapa, sama seperti penggunaan Microsoft Word. Cuma di sini Microsoft Word tidak ada aplikasi voice typing. Kalau sudah, kita tinggal klik to speak. Oke, kalau udah merah berarti kita bisa langsung memulai tulisan itu. Perkenalkan, nama saya Pambudi. Oke, jadi apapun yang saya sampaikan di sekarang ini akan langsung terekam dan tertulis. Jadi Bapak Ibu misalnya lagi sakit tangan atau lagi malas menulis, mengetik, Bapak Ibu bisa memakai cara ini, voice typing. Oke, kalau tinggal mau selesai, tinggal ditekan tombol merahnya dan sudah. Mau mengatur fontnya, ukurannya, tinggal di blok dan ganti tulisan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sama seperti Google Word, Microsoft Word, sorry. Oke. Kemudian ada juga aplikasi translate dokumen. Kita masih di tools, translate dokumen, silakan tools, kemudian translate, kita cari translate dokumen. Translate dokumen, kita pilih bahasanya. Misalnya kita ingin bahasanya itu French. Oke, kita tinggal klik dan kita akan menunggu. Akan otomatis membuka halaman yang baru. Maaf, jaringan kurang begitu baik. Oke, jadi apapun yang saya tulis di sini dalam bahasa Indonesia, ketika saya mau terjemahin ini ke dalam bahasa Prancis atau mau dalam bahasa Inggris, banyak sekali pilihannya. Bahasa Sunda juga ada. Maka akan langsung tertranslate di sini. Jadi sungguh sangat praktis, tidak perlu capek-capek kita pakai Google Translate untuk menerjemahkan. Langsung otomatis tertulis di sini. Oke, itu adalah translate dokumen. Kemudian adding fonts. Yang ketiga adalah adding fonts. Adding fonts itu seperti apa? Itu ya fonts ini, misalnya ini adalah fontsnya Arial. Banyak sekali pilihan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian font ukurannya mau seperti apa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana caranya kita mau mengedit image? Caranya di sini ada edit image. Silakan di samping kanan.
Di samping kanan ini ada insert image. Nah, silakan mau mengedit image itu berasal dari mana sumbernya? Bisa dari komputer, berarti artinya gambar itu sudah harus di-download dan sudah ada di komputer kita. Bisa dari drive kita, bisa dari kamera, kita langsung on-kan kamera, atau dari search the web. Yang biasa digunakan adalah search the web. Kita klik search the web. Nah, kita lihat loading ada di kanan. Misalnya kita yang lagi tren sekarang adalah misal mau cari gambar edit image itu virus corona. Oke, maka di sini akan otomatis apapun terserah Bapak Ibu mau kata kuncinya seperti apa, tulis di sini, search, kemudian tulis apa yang ingin Bapak Ibu cari. Saya akan pilih ini. Oke, maka akan otomatis berpindah di Google Docs, halaman Google Docs saya. Jadi misalnya kita akan membuat tugas, pasti kita sangat memerlukan gambar, maka kita memerlukan sekali ini. Kita mau add comment, tadi kita mau buat pembelajaran juga sangat bisa. Misalnya gambar apa, kita bisa komen, dan kita bisa saling untuk berinteraksi. Ada titik 3, mau edit, delete, silakan. Saya mau edit juga bisa, mau delete juga oke. Saya pilih delete. Ini mau edit, gambarnya terlalu besar, mau dikecilkan juga bisa. Tinggal klik gambarnya, kemudian diubah-ubah. Pilih kursor yang berwarna biru, dan bisa diubah. Ini ada keterangan tengah, rata kiri, rata kanan. Oke. Dan kita langsung ke yang kelima. Oke, apakah Microsoft Bapak Ibu bisa untuk berbagi tugas, mengerjakan tugas bersama? Tidak, tapi di Google Doc ini kita bisa. Caranya adalah kita berkolaborasi atau email kolaborator. Caranya lihat ke pojok kanan atas, ada share. Nah, yang diperlukan adalah tentang email Bapak Ibu. Jadi hanya perlu email, maka bisa untuk saling share link. Maaf, saya lupa membuat judulnya. Nah, oke, ini silakan share linknya. Misalnya Bapak Ibu pernah mengirim file ini ke orang lain, maka di sini pasti sudah ada nama emailnya. Misalnya namanya siapa, silakan tulis saja, kemudian done. Misalnya klik, kemudian ada pilihan. Apakah email yang akan kita kirimkan ke dia itu sebagai editor? Kalau editor berarti dia bisa mengedit sama seperti kita. Atau hanya melihat, atau hanya bisa berkomentar. Itu terserah kita sesuai kebutuhan kita. Kalau sudah, klik send. Oke, sebelumnya saya lupa. Di sini ada judul dokumen. Silakan kalian tulis judul dokumennya apa. Misalnya ini adalah tutorial Google Doc Propam. Oke, jadi ketika kita mencari di Google Drive kita, maka judul file kita bernama tutorial Google Doc Propam. Oke, untuk tips dan trik yang ketiga adalah page setting. Kita bisa klik file, kemudian page setup,
di paling bawah kiri. Nah, ini mengatur margin. Sama seperti Word, portrait, ada landscape, ada paper size-nya seperti apa. Dan wow, di sini ada page color. Ini misalnya teksnya adalah tadi warna putih, saya ingin berwarna kuning. Saya contohkan saja. Oke, maka berwarna kuning. Saya ganti lagi. Klik file, page setup. Kita misalnya tujuannya adalah untuk membuat skripsi. Berarti 4, 3, 4, 3. Ini saya ganti lagi menjadi warna putih. Kalau kita ketik pilih set as default, maka pengaturan apapun yang kita lakukan di sini, kita mau buat dokumen apapun lagi, nanti pengaturannya akan seperti ini. Kalau misal kita mau buat dokumen lain, tinggal page setup lagi aja kita atur. Oke, klik OK. Oke, maka kita bisa langsung mengerjakan skripsi kita sesuai dengan aturan dari pemerintah. Oke, ini bisa rata ke kanan dan seterusnya. Oke, saya akan kembalikan ke sebelumnya. Itu untuk page setup. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya, tips yang ke-8 adalah explore button. Explore button, kalian lihat di sini ada bawah paling kanan. Explore button, klik, kemudian kita tunggu. Oke, di sini kita bisa pilih apapun explore button yang mau kita cari. Kita bisa copy pastekan itu. Misalnya di sini adalah kita tulis virus corona. Kita enter. Oke, kita klik. Misal halaman ini masih aktif. Jadi sangat membantu sekali di dalam pengerjaan tugas-tugas kerja atau sekolah kita. Oke, misalnya ini akan saya copy. Kalau dalam skripsi kan kita perlu untuk data-data. Ada perlu catatan kaki, ada citasinya bagaimana, footnote-nya seperti apa. Nah, ini sangat diperlukan. Copy, kemudian kita paste di Google Doc milik kita. Tunggu sebentar, loading. Saya akan kembalikan ke bentuk asal biar tampilannya terlihat baik. Kita copy paste. Oke. Kita perlu citasi atau footnote. Bagaimana real time keterangannya data ini, file ini diambil kapan. Caranya mudah. Kalau file ini masih aktif, maka silakan di sini ada tanda petik 2. Kita klik satu kali. Nah, di sini maka akan ada keterangannya, citasi atau catatan kaki kapan kita berkunjung. Diakses 24 Agustus 2020, real time-nya kapan. Oke, begitu mudah dan praktis penggunaan Google Doc ini. Oke, trik yang ke-9 adalah kita bisa menggunakan, bisa melihat template-nya. Kita bisa buka dulu Google Drive. Kita tunggu.
kita bisa langsung ke Google Chrome, kita tulis Google Doc di Google Chrome. Tapi saya akan pakai Google Drive. Mari kita lihat template-nya apa saja yang tersedia. Oke, sudah, maka kita klik New. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik Google Doc. Kemudian kita form a template. Oke, tadi kita memakai blank template, namun kita bisa banyak sekali template yang kita bisa pakai. Template itu tampilan atau format kertas kita seperti apa. Kita mau memberikan resume terhadap sesuatu tentang pekerjaan, membuat surat, jadi font dan settingannya itu sudah otomatis sudah paten seperti itu. Jadi kita hanya tinggal buat, mengedit, dan selesai. Dan bisa tersimpan otomatis. Inilah kehebatan dari Google Doc. Oke, kemudian trik yang ke-10. Trik yang 10 adalah auto replace. Kita bisa klik tools. Kemudian kita klik preference. Kita menunggu. Oke, kadang kita mengetik ada sesuatu yang salah, jadi kita perlu ini, auto replace. Substitution. Kita klik substitution, kita mau mereplace apa, bisa. Misalnya saya menjadi semua misal. Maka ini akan menjadikan apa yang ada itu menjadi apa. Klik tools, saya ulangi, ketik preference, substitution, ketika kita lagi
Misalnya kita klik bisa menjadi dapat. Kita oke. Maka akan otomatis. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk trik hari ini. Masih banyak trik yang lain. Kita akan berjumpa lain lagi. Kapan waktu akan saya bahas di hal-hal yang lain tentang Google Doc dan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Terima kasih.